Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Qala ta'ala fi karim bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Subhanallah. Jamaah salat subuh rahmatullah. Ada 10 yang merusak amalan-amalan kita dari bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Ini kita ketahui bersama agar betul-betul itu hanya harapannya satu. Perbuatan kita, perilaku kita, amal kita itu benar-benar Allah itu, Allah bisa menerima perilaku kita, perbuatan kita dan amal kita. Apa saja 10 itu yang merusak, artinya 10 perkara atau amalan perbuatan yang merusak pada diri kita seorang muslim. 1, yaitu yang merusak amal itu adalah bakhil. Bakhil itu kalau menurut keterangan yaitu adalah sifat yang dibenci oleh Allah SWT. Bahkan menurut Imam Ghazali, bakhil adalah sifat-sifat orang yang tertipu oleh harta benda dunia. Nah, oleh karena itu harus kita tahu apa iman itu. Antara lain bahwa harta itu selalu menggiurkan. Arti kata lain adalah harta benda hanya untuk kepentingan sendiri. Jadi kita itu kalau melihat orang-orang yang bakhil seperti Qarun, seperti Musailamah, itu kepentingannya hanya untuk pribadi, bukan untuk orang lain. Nah, kita karena sudah Allah mengatakan benci kepada orang yang baik, kita sebaiknya setidak-tidaknya kita bisa meniru orang yang selalu beriman. Dan orang kafir itu adalah yang tidak mau sedekah. Dan orang kafir itu adalah jarang membantu atau menolong kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan, terutama kepada fakir miskin. Juga orang-orang kafir adalah kalau mau membantu atau menolong itu main perhitungan untung dan ruginya. Ini sifat-sifat orang kafir. Ini 1. Kemudian kalau saya baca semuanya tidak cukup, saya garis besar saja. Yang merusak amalan-amalan kita itu di samping 1 bakhil, yang kedua adalah gumudi, takabur. Yang ketiga adalah riya, itu pamer. Kemudian yang keempat adalah ujub, bangga diri. Jadi sebetulnya kalau antara ujub, riya, takabur itu satu rangkaian yang dialih. Proses daripada menuju takabur itu ada melalui adalah ujub. Setelah ujub, karena sudah merasa bangga diri, itu diaplikasikan dengan cara wujudnya tadi itu pamer atau dilihatlah. Setelah itu baru muncul adanya sifat takabur. Kemudian yang merusak amalan kita adalah rasa dengki, iri kepada orang lain. Dan juga ini yang nomor 6, biasanya kalau tidak dikontrol diri kita sendiri adalah adanya sifat emosi, nesungan, jengkelan. Nah, imbal baliknya dari itu adalah apa? Kita harus sabar menghadapi segala suatu masalah. Kemudian yang nomor 7 adalah ini kadang-kadang tidak disadari juga. Karena kita sudah cukup, sudah mampu, makannya inginnya selalu yang enak.
Kalau nggak ini makanya nggak mau saya. Misalnya gitu. Di rumah misalnya dimasakan oleh ibunya, biasanya yang enak-enak, ternyata karena kesibukan seorang ibu di rumah tangga tidak sempat memasaknya, akhirnya apa adanya. Nah ini kita harus pola pikirnya. Kalau menurut orang yang sholat itu bahasanya Allah anani atau apa adanya yang ada di atas meja makan ini. Insya Allah kalau seperti itu kita tidak mengharapkan makan yang enak. Yang berarti kita makanya halal thayyiban, halal terbaik gitu. Yang nomor 8 adalah terlalu dekat atau dekat baik kepada suami istrinya maupun pada teman-temannya. Kalau terlalu dekat walaupun toh kepada suami istri, itu nanti segala urusan itu tidak akan selesai. Biasanya saja walaupun kita sebagai teman, sebagai kerabat atau tetangga, itu yang sedang-sedang saja. Termasuk juga kepada suami istri. Memang urusannya beda-beda. Kalau biasanya suami itu di luar rumah, kalau seorang ibu adalah di dalam rumah. Ini harus kita menyadari. Kemudian yang nomor 9 adalah terlalu cinta dengan harta benda. Kalau orang sudah terlalu cinta pada harta benda, itu akan merusak amal kita yang nantinya akan hilang dengan sendirinya. Dan itu kalau kita memang perlu cinta atau senang dengan harta itu adalah sebagai sarana, bukan tujuan. Tapi kalau sudah menjadi tujuan, itu akan menjadi seperti seorang korban atau masalah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sama subuh yang saya hormati, yang terakhir mari kita baik yang menjadi seorang pegawai negeri atau sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama atau sebagai masyarakat, jangan ambisi jabatan, jangan ambisi pangkatan, baik di dalam kantor maupun di dalam kampung. Ini perlu kita ketahui. Nah, semuanya ini kalau kita dibiarkan akan selalu merusak amal ibadah kita, perilaku kita, perbuatan kita, baik untuk dirinya sendiri maupun di luar diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.